alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MKTV dimanapun berada, sahabat-sahabat MKFM di seluruh Nusantara yang menyambung siaran MK pagi ini, juga sahabat-sahabat yang bergabung di media sosial AGIM, baik itu di Facebook, YouTube, dan Instagram, serta Twitter. Semoga pada pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur yang mendalam. Sehingga dengan syukur itulah nikmat sehat insya Allah akan Allah tambahkan sebagaimana janji Allah. Sahabat-sahabat semua, bahwa qadarullah saat ini kita memasuki gelombang ketiga dari ujian yang telah Allah berikan, yaitu berupa wabah pandemi COVID. Semestinya kita juga ini menjadi renungan bagi kita semua, ada hikmah di balik itu, dan ada ikhtiar terbaik yang kita lakukan, dan semoga ikhtiar itu juga menjadi amaliyah kebaikan, sehingga tak ada satupun peristiwa yang kita alami tanpa kita bisa mengambil hikmahnya, tanpa ada perenungan dan mengambil berbagai macam faedah, walaupun kejadiannya sepahit apapun atau walaupun kejadiannya adalah senegatif apapun. Baik, bersama kita kali ini insya Allah kita kehadiran guru kita, Prof. Dedi Rahmadi. Beliau adalah guru besar di kedokteran anak khususnya nefrologi. Beliau lahir tanggal 24 Februari 1955 di Purwakarta, dan alhamdulillah beliau sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Bandung. Jadi saya ucapkan juga selamat pagi buat Sivitas Akademika Universitas Pasundan dimanapun berada, baik itu dari mulai Bapak Rektor, kemudian Pak Asisten atau Pembantu Rektor, sampai para mahasiswa UNPAS dimanapun berada. Semoga pagi ini bisa mengambil ilmu dan hikmah ya. Baik, kita sapa dulu sambil menunggu Agi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, Prof? Anak-anak kita nih, anak-anak Indonesia. Nanyanya anak Indonesia, Prof ya? Iya, betul. Ya, semoga sehat. Iya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Prof. Jadi kalau kita lihat dari petunjuk WHO tentang penanganan COVID-19 ini, paling tidak ada 3 kelompok rentan, sahabat-sahabat semua, yang mesti kita betul-betul jaga, yaitu kelompok lanjut usia, kalau kriteria WHO itu di atas 60, yang kedua kelompok yang mempunyai komorbid, dan yang ketiga adalah anak-anak, ya Prof ya. Sedangkan para anak-anak, kita tahu tidak semuanya itu divaksin ya Prof ya, baru anak sekolah Prof ya. 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 Betul. Kira-kira permasalahan lain pada anak apa Prof ya pada musim pandemi ini Prof? Ya, terutama anak-anak ini selain diberikan kekebalan, dan bagaimana caranya meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh anak ya, sebab mereka anak-anak yang belum mendapat vaksin atau yang rentan ini kan berkumpul dengan keluarga ya, ini karena anak-anak yang belum sekolah ya. Kalau anak yang sudah sekolah kan sebagian sudah dilakukan imunisasi, yang meskipun dia belum sekolah tetapi dia berkumpul di keluarga kan ada yang keluar sini membawa ini ya, berdekatan dengan anak-anak. Oleh karena itu anak-anak bagaimana caranya, meskipun untuk anak di bawah 6 tahun itu belum mulai, baru anak-anak SD dimulai vaksinasi, tetapi bagaimana caranya kita meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga bisa terhindar dari terkenanya COVID ini 19 itu ya. Ya, sangat menarik sahabat-sahabat semua. Ini kata kuncinya. Kalau orang dewasa ini sudah divaksin, kemudian anak misalnya usia sekolah sudah divaksin. Nah, bagaimana jika ada anak balita di rumah? Ini sebuah hal yang menarik, sedangkan interaksi kan terus.
bapaknya pulang dari kantor, ibunya pulang misal mengajar dan sebagainya, ketemu misalnya dengan anak balita atau neneknya misal habis aktivitas ketemu, neneknya kan udah divaksin, ayahnya sudah divaksin, kakaknya sudah divaksin. Nah ini nih bagian si balita ini. Nah ini juga menjadi suatu hal yang menarik sahabat-sahabat semua, bagaimana sebetulnya melindungi anak-anak ya yang belum divaksin, sedangkan kontak mereka dengan anggota-anggota keluarga itu mungkin sangat erat. Baik, Prof. Barangkali ada yang sesuatu yang disampaikan, monggo silakan, Prof. Ya, saya izinkan untuk share ya. Ya, siap. Terlebih sapa dulu Agim. Assalamualaikum, A. Oh, Assalamualaikum, Agim, guru kita semua. Semoga sehat selalu. Terima kasih diberikan kesempatan nih untuk bertemu dengan Agim dan jamaah Ya, MT. baik. Baik, nanti mungkin Agim nanti menyapa. Silakan dulu, Prof. Barangkali dilanjut dulu, Prof. Ya, saya izin share dulu ya. Siap, Prof. Mana kok belum keluar nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kok bisa belum keluar ya ini sharingnya ya. Nah, itu udah mulai, Prof. Udah mulai ya. Prof? Ya, mulai, Prof. Tinggal di slide show, Prof. Ya. Oke. Ya, pada kesempatan ini kami berterima kasih sekali bisa menyampaikan mendapat undangan nih dari Agim ya, walaupun saya tidak langsung melalui Dr. Asep untuk menyampaikan bagaimana ini pada musim COVID ini bisa melindungi anak dari COVID-19 ya. Seperti diketahui, COVID-19 ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya, dan ini menyerang, tadi sudah disampaikan Dr. Asep bahwa kelompok yang rentan itu adalah anak-anak juga termasuk kelompok rentan. Kalau melihat COVID ini sepertinya seperti orang-orang yang buta ini ya, jadi interpretasinya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang ya. Tentu saja kami sebagai dokter anak ya dan juga sebagai pendidik melihatnya akan lain dengan melihat misalnya dari orang-orang ekonomi, orang-orang bisnis, orang-orang yang lain-lainnya ya. Hal ini wajar ya ininya. Kalau orang buta ini memegang kakinya, oh ini COVID ini katanya seperti kaki meja yang besar ya. Kalau memegang ini tanduknya ini seperti tanduk sapi atau sebagainya ya, tentu saja akan berbeda-beda. Oke. Nah sekarang sebelum masuk ke COVID, ingin disampaikan dulu mengenai definisi anak ya. Definisi anak ini menurut WHO batasannya sejak anak dalam kandungan sampai usia 19 tahun ya. Nah klasifikasinya menurut WHO ini bayi 0 sampai 1 tahun, anak-anak ini 2-10 tahun, remaja 11 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, masa balita 0-5 tahun, masa kanak-kanak 5-11 tahun, masa remaja 12-6 tahun, remaja akhir usia 17-25 tahun. Nah tentu saja ini berbeda-beda permasalahannya ya dalam COVID ini ya. Sedikit dulu mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak-anak ya. Pertumbuhan anak-anak ini adalah
tidak disamakan dengan manusia dewasa ya, tetapi manusia dewasa dengan bentuk fisik yang kecil, tidak seperti, bukan itu ya. Anak-anak ini sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan dari ukuran fisik ya, beratnya, tinggi badannya, volume dan sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah kematangan dari fungsi ya, apakah fungsi emosi, fungsi organ-organ dan sebagainya ya. Jadi yang berkaitan dalam ini adalah yang ingin saya sampaikan bahwa ini menghalangi ya, bahwa sel-sel imun ini, sel-sel kekebalan pada anak-anak yang sedang tumbuh ini belum mencapai puncaknya yang optimal seperti sudah dewasa. Oleh karena itu salah satu kerentanan untuk terjadi infeksi COVID ini adalah ini ya, termasuk ini pembentukan protein untuk melawan infeksi seperti interferon ini belum optimal ya. Oh itu, makanya disebut kelompok rawan juga Prof ya? Iya betul. Saya kira ini kaitannya dengan yang kita akan bicarakan ya. Nah, anak terinfeksi virus corona meskipun dengan swab yang positif ya, artinya virusnya sudah masuk dalam tubuh ya, akan berbeda-beda manifestasinya ya, tergantung peranan kekebalan tubuh yang ada pada diri anak tersebut ya. Bisa tidak ada gejala, bisa gejalanya ringan berupa batuk pilek, bisa gejala berat sesak napas ya seperti pneumonia, dan bisa meninggal ya. Ini reaksinya tergantung kekebalan yang dipunyai anak tersebut. Oleh karena itu bagaimana caranya kita dapat meningkatkan kekebalan anak tersebut sehingga terhindar walaupun terkena oleh virus ya, tetapi kalau kekebalan kuat mungkin tidak ada gejala ya. Nah ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak ya, pertama kalau misalnya bayi ya, anak di bawah 2 tahun itu harus mendapatkan ASI ya, sebab di ASI itu banyak mengandung antibodi ya, banyak mengandung unsur-unsur yang bagus untuk antibodi ya, belum lagi dari antibodi ibunya akan mengalir ke anaknya ya. Oleh karena itu akan kuat ya, berbeda dengan yang tidak mendapat ASI ya, mendapat susu botol akan lain dalam hal kejadian infeksi ya. Oleh karena itu kalau ibu-ibu yang sedang menyusui nih, walaupun sedang bekerja, bagaimana caranya diusahakan harus ASI mendapatkan ya, karena sudah sangat terbukti akan meningkatkan kekebalan dan sebagainya. Yang keduanya, diusahakan anak-anak setiap harinya ada makanan sayuran dan buah-buahan ya, selain nasi dan lauk pauknya ya. Yang ketiganya, diusahakan anak cukup untuk tidur ya, tergantung usianya ya. Kalau bayi misalnya 12 sampai 15 jam, kalau anak-anak misalnya 8 sampai 10 jam, yang lebih besar lagi lebih kurang lagi ya. Kalau seperti saya dan mungkin juga nih guru saya Agim ya, mungkin 4-6 jam ya, mungkin Pak Agim kurang dari 4 jam ya, karena beliau ini semalaman zikir dan sholat terus ya. Nah itu beda, anak-anak harus cukup tidurnya ya. Yang lainnya ini anak-anak harus terlindungi ya, jadi harus sering cuci sabun ya, dengan cuci tangan dengan sabun, mandi dengan sabun ya, dengan desinfektan. Selain itu juga ini harus diusahakan anak-anak ini dalam situasi menyenangkan ya, emosinya menyenangkan ya, supaya sistem kekebalannya akan naik ya. Yang lainnya ini anak-anak harus diajarkan juga cuci tangan ya. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ya. Ini ada lingkungan, jelas sudah lingkungannya, genetik juga berperan, tapi pengaruhnya adalah lebih besar lingkungan, makanan seperti tadi disebutkan, usia juga akan berpengaruh, karena tadi dengan tumbuh dan berkembangnya anak ya,
termasuk sel-sel imunitas akan mencapai optimal itu pada usia dewasa ya. Dan kondisi kesehatan seorang anak ini kalau lagi lemah tentu akan mudah terkena ya. Dan yang ini juga adalah konsumsi obat-obatan ya, seperti obat-obat yang mendapat imunosupresif ya, akan lemah keadaannya ya. Nah, sedangkan bahan senyawa untuk meningkatkan sistem kekebalan ini banyak ya, yang disebutkan ini ada madu, ada berbagai vitamin ya, vitamin C terdapat dalam buah jeruk dan sebagainya, vitamin D, vitamin E, vitamin A, zat besi, zinc dan prebiotik ya, prebiotik serta herbal, barangkali banyak herbal untuk meningkatkan kekebalan ya. Nah ini saya sedikit dulu ke sistem ke COVID saat ini ya. Jadi saat ini masuk di gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga tadinya dari beberapa hari yang lalu sudah mulai turun ya, dari 56.000 ke 54.000 ke malah sampai ke 45.000. Tetapi tiba-tiba naik lagi ya menjadi kemarin di tanggal 17 63.946 ya. Jadi ya, ternyata iya, ternyata masih meningkat terus ya. Nggak tahu kapan sampai berakhirnya, mudah-mudahan akan segera menurun ya. Nah kalau kita lihat ininya jenis kelamin yang terkena hampir sama. Nah ini memperlihatkan ini anak nih ya, anak ini yang positifnya sampai 10,4%, malah yang lebih kecil 2,9% ya. Jadi dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau dilihat segi kematiannya ya, ini yang menarik tadi sebetulnya kejadian positif pada jenis kelamin perempuan lebih tinggi ya, sedikit ya, tapi angka kematiannya justru lebih rendah daripada laki-laki nih. Ternyata ibu-ibu analisis sementara ya, karena harus dibuktikan statistik ya, dugaan sementara ini lebih kuat ya ternyata ibu-ibu tanggung ini ya. Iya sudah betul. Sedangkan angka kematian pada anak-anak sekitar 0,5%. Yang menarik ini laporan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai kasus COVID-19 ini ya. Kalau dilihat tanggal 24 Januari 2022 ini 676 kasus ya. Terus tanggal 31 2.775, tanggal 7 Februari 7.190 ya. Kalau dibandingkan dari 24 Januari sampai 7 Februari ini meningkat 1.000% ya. Wah, banyak sekali Prof ya. Banyak sekali. Kalau dari 31 ke tanggal 7 300%. Setelah dianalisis sementara, ternyata peningkatan ini pertama adanya varian Omikron ya. Varian Omikron ini seperti kita ketahui bahwa penyebarannya sangat cepat meskipun memberikan gejala yang ringan ya. Dan yang penting lagi ini ternyata mulai tanggal 3 Januari 2022 di sejumlah wilayah di Indonesia dilakukan penerapan pembelajaran 100%. Nah ini ya. Pembelajaran tatap muka itu Prof ya. Tatap muka. Ya, makanya sekarang sudah mulai disesuaikan mengenai pembelajaran tatap muka ini tergantung dari level daerahnya ya. Kalau level 3 maksimal 50% ya. Nah, seterusnya ini mengenai kematian anak di kita ternyata paling tinggi nih daripada negara-negara di Singapura, Malaysia, Vietnam, di ASEAN yang paling tinggi ya. 13 Mei 2020 yang meninggal 14 ya dari 584. 22 Mei ini yang meninggal 41 jadi 3 kali lipat ya. Umumnya kira-kira 30% kasus kematian itu terjadi pada anak. Ya. Ini kemungkinan penyebabnya ini baru analisis sementara ya. Yang pertama datang dibawa ke tempat fasilitas kesehatan sudah dalam keadaan terlambat berat ya. Seperti kita ketahui bahwa daerah kita ini data di Indonesia ya, bukan di Bandung ya. Memang lapangannya sulit ya itu ya. Yang keduanya ternyata anak-anak ini memiliki komorbid ya, banyak yang menderita kurang gizi seperti stunting, anemia, diare, ispa ya. Nah, ini angka-angka
kesakitan ini masih tinggi. Ini yang menyebabkan daya tahan tubuhnya lemah sehingga bisa menyebabkan kematian. Ya. Yang lainnya analisis sementara ini ternyata pencegahan di hulu, ya baik preventif atau promotif di masyarakat kurang berjalan. Ya. Nah ini harusnya kita di puskesmas atau di ujung tombak di masyarakat ini melakukan usaha-usaha preventif dan promotif ya. Ini salah satu tugas dari Fakultas Kedokteran Unpas ini bagaimana dicetak mahasiswa menjadi dokter agar bisa mengitukan mengenai kesehatan masyarakat ya di desa-desa ya. Salah satu keunggulannya itu ya memperdayakan masyarakat supaya bisa menangani masalah kesehatannya sendiri ya. Nah, yang penting lagi ini ternyata masyarakat banyak yang tidak menjalankan protokol kesehatan ya, dan yang lainnya kurang pengawasan terhadap aktivitas anak-anak ya. Jadi orang tua atau kakak-kakaknya sibuk sendiri ya dengan kesibukannya sendiri sehingga anak-anak dibiarkan ya berkumpul dengan teman-temannya. Nah itulah salah satu kelemahan karena penularan COVID ini dari hubungan yang dekat ya. Ini tindakan penanggulangan yaitu dilakukan tindakan promotif dan tindakan preventif. Ini saya sedikit menjelaskan bagaimana COVID-19 bisa menginfeksi tubuh ya. Jadi COVID-19 ini menyebar melalui droplet ya atau cairan yang berasal dari tubuh seorang melalui batuk dan bersin ya. Ini reanimal itu kemudian terlempar ke udara dan virus ini berada di udara beberapa jam ya, malah sampai menyebutkan sampai 6-8 jam berada di udara dan bisa menempel di tempat-tempat ya atau menempel pada manusia ya. Dan dari manusia dari tangannya ini bisa masuk menggaruk hidung, menggaruk mata ya. Dan virus ini masuk ke saluran napas ini akan ditangkap oleh oleh sel-sel manusia yang berada di mukosa hidung dan tenggorokan ya. Ini karena virus corona ini untuk berkembang biaknya memerlukan sel inang. Jadi kalau dia tidak ketemu sel inangnya dia akan mati ya. Nah, tetapi kalau ketemu sel inang dia akan berkembang biak ya dengan pesat ya. Ada satu perbedaan kalau misalnya COVID-19 yang varian Delta ini menyerangnya sampai ke paru-paru ya, bagian terbawah dari saluran napas ya. Tapi kalau Omikron ini hanya bagian saluran napas atas ya. Oleh karena itu salah satu gejalanya adalah ringan, paling batuk pilek ya. Nah ini sedikit aja bahwa kita mempunyai kekebalan. Yang pertama imunitas bawaan atau innate immunity. Yang selanjutnya imunitas adaptif ya, imunitas bawaan yang innate immunity ini bekerja beberapa jam setelah virus masuk ya. Nah ini akan dilakukan oleh sel-sel kita makrofag, neutrofil, eosil dan dendritik ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sangat lengkap ya, termasuk sel pertahanan tubuh, sel-sel di tubuh apabila datang kuman atau datang virus ini akan diserang ya oleh sel-sel ini ya, oleh makrofag, neutrofil dan lain sebagainya ya, sehingga akan dimusnahkan, dihabiskan. Tetapi virus juga ini ternyata mempunyai daya tahan, mempunyai jalan keluar terhadap serangan sel-sel ini ya. Oleh karena itu dia bisa lolos dan bisa berkembang biak ya. Nah kalau tidak bisa diatasi oleh tadi imunitas bawaan ini, dia nanti akan dilanjutkan oleh imunitas adaptif ya. Ini membutuhkan waktu ya. Misalnya dengan antibodi atau sitotoksik untuk menghabiskan. Nanti di situ terjadi peperangan. Kalau misalnya ternyata daya tahan tubuhnya lemah ya, kita kekurangan senjata misalnya akan kalah ya oleh virus ini sehingga terjadi sakit ya. Nah, ini respon tubuh tadi sudah disebutkan bisa melalui pembentukan antibodi, bisa melalui mekanisme sitotoksik, bisa juga melalui interferon ya.
Nah, pada anak-anak yang sedang tumbuh, ini sistem ini belum optimal, ya, baru optimal nanti setelah dewasa, ya. Oleh karena itu penting sekali ini bagaimana untuk mencegah meningkatkan daya tahan tubuh, ya, tadi ya, nanti mungkin. Nah, ini sedikit gejala, ya. Ada yang ringan, sedang, gejala berat. Ini tergantung dari tadi daya tahan tubuh si anak tersebut, ya. Bagaimana cara mencegahnya? Tadi yang pertama ya kita usahakan berada di rumah, ya. Apalagi sekarang banyak daerah-daerah yang berwarna merah, ya. Kalau tidak perlu sama sekali diam di rumah, ya. Anak-anak dijaga supaya bermainnya di rumah, ya. Dijaga physical distance, ya. Physical distance jarak paling tidak 1 meter, ya. Kalau orang-orang yang serumah mungkin sudah aman, ya. Tapi kalau orangnya keluar masuk rumah, nah ini harus dijaga. Dan yang lainnya ini jendela harus dibuka sehingga ventilasi harus cukup, ya. Kalau batuk ini atau bersin diajarkan ke anak-anak supaya ditutup dengan begitu, ya. Dengan sering mencuci tangan memakai sabun atau pakai desinfektan, ya. Kalau misalnya ada di ruangan indoors, ya, diusahakan tidak boleh crowded, ya. Tentu saja ini dengan memakai masker yang bagus, ya. Nah, 5 poin penting untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak, ya, tadi sebetulnya sudah. Jadi lengkapi imunisasi untuk bayi. Nah, bayi kalaupun misalnya belum ada, tadi di bawah 6 tahun mungkin belum ada, ya, baru untuk anak-anak SD, di atas anak SD udah ada. Tetapi imunisasi untuk yang lainnya harus dilengkapi, ya. Maksudnya misalnya untuk BCG, untuk TBC, terus DPT, difteri, polio, tetanus, ya. Karena kalau anak ini tidak dilengkapi untuk imunisasi yang lainnya, begitu terkena daya tubuhnya akan merosot, ya. COVID akan masuk di situ, ya. Yang ini hindari keluar bersama, diusahakan, ya. Terus yang pentingnya ini anak-anak harus didampingi ketika beraktivitas. Jadi jangan dibiarkan bermain bersama teman-temannya, ya. Itu yang penting. Nah, ini ada benda-benda yang di rumah wajib dibersihkan setiap hari dengan desinfektan, ya. Misalnya gagang pintu, wastafel, meja, keran air, remote TV, ya. Ini kadang-kadang yang kita tidak sadari, kalau bisa nih tiap hari dibersihkan dengan desinfektan, ya. Yang pentingnya ini mengenai imunisasi tadi, ya. Kan tapi di anak kecil belum ini mungkin ke depan setelah ada izin dari Badan POM, ya, atau dari WHO nih baru kita akan melaksanakan. Nah, mengenai pemberian vaksin untuk anak-anak dosisnya 0,5, ya, jenisnya jenis Sinovac, ya, diberikan 2 kali sama, ya. Ini untuk tapi kita baru untuk anak-anak SD ke atas, ya. Nah, sekarang ini sedang diitukan oleh Omikron, ya. Ini Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia juga mengkhawatirkan virus ini akan terus berkembang dan mengancam sisi kesehatan kita, ya. Yang paling bahaya katanya adalah ancaman kembar, ya. Selain Delta, COVID yang Delta masih ada, ya, akan ditambah dengan Omikron, ya. Kalau varian Delta ini banyak yang berat klinisnya, ya, karena serangannya sampai ke sel-sel paru di bagian akhir, ya, ke alveoli, ya. Sedangkan Omikron ini sampai atas. Tapi bila dua-duanya berjalan nih, ya, karena yang Omikron ini kecepatannya sangat cepat sekali, ya, ininya penularannya, ya. Nah, sebetulnya ini bagaimana ancaman kembar Delta Omikron? Tadi penguatan disiplin protokol kesehatan, mobilitas tinggi, batasi mobilitas tinggi, ya. Harus ada 3T, testing, pengujian, tracing, penelusuran, dan perawatan, ya. Jadi kalau ada seorang yang terkena positif, sekitarnya harus diperiksa, ya, apakah terkena juga atau tidak. Kalau sudah terkena mungkin harus diisolasi mandiri, ya.
Yang tidak kalah pentingnya tadi adalah mengenai cakupan vaksinasi ya. Nah ini kalau lihat perkembangan Omikron 14 hari terakhir ini ternyata di anak-anak juga sudah mulai ada ya. Jadi datanya data Februari juga data terakhir ya. Ini Omikron di anak-anak masih sedikit ya, tapi kecenderungan nanti akan bisa meningkat terus. Nah, ini kasus Omikron pada anak dan remaja ya. Tadi 09 tahun baru 3 ini 9 ya. Tapi umumnya kasus Omikron menimpa anak-anak dan remaja ini absolut ini gara-gara pelaksanaan pembelajaran tatap muka yaitu ya. Oleh karena itu para pihak penyelenggara pendidikan harus menyesuaikan informasi tiap minggu ya, berita dari satuan COVID ini atau pemerintah daerah apakah ini level berapa. Nah, ini akan disesuaikan. Ya, kalau misalnya level 3 seperti di Bandung level 3 ini paling-paling sampai 50%. Dan jam tatap mukanya juga tidak boleh lebih dari 2 jam ya. Dan setelah itu anak-anak harus disuruh pulang, jangan terus bermain. Nah, ini harus dipastikan, kalau tidak akan berkembang terus. Nah, ini kalau gejala Omikron ini lebih ringan tadi karena menyerang saluran atas saja, biasanya mengeluh batuk sampai 89% ya. Mudah lelah 65%, terus pilek juga tinggi ya, jadi batuk pilek ya, tidak sampai ke sesak napas seperti pada Delta ya. Nah, ini usaha-usahanya titik lengah di lingkungan rumah. Ini biasanya kalau ada keluarga datang ngobrol ya, padahal zaman sekarang harus kita ketatkan protokol ini, jarak 2 meter, memakai masker di ruangan terbuka ya. Ini yang merupakan titik lemah ya. Kadang-kadang makan bersama keluarga ini lupa ya, ini kesempatan untuk masuk virus-virus ya. Terus yang lainnya ini foto bersama ya, ini foto bersama. Kalau foto bersama kan otomatis supaya bagus katanya dibuka maskernya, padahal itu justru titik lemah untuk terjadi ya. Yang lainnya ini di tempat-tempat umum ya. Nah, 6 hal yang perlu dilakukan jika positif Omikron ya. Yang pertama, jika positif namun gejala ringan, tidak bergejala, jangan buru-buru masuk rumah sakit, karena rumah sakit sekarang sudah banyak lagi ya. Di Sadikin beberapa hari yang lalu asalnya 77 yang terkena, dokter dan tenaga medis lain 2 hari kemudian menjadi 154 ya. Nggak tahu sekarang, makanya kalau gejalanya ringan jangan buru-buru dibawa ke rumah sakit, dilakukan isolasi mandiri dulu ya. Tetapi harus lapor ke puskesmas tempat untuk memfollow up ya. Yang lainnya selain dapat digunakan isolasi terpusat. Tetapi ini jangan lupa ada informasi dari Departemen Kesehatan untuk yang positif ya, bisa akses ke http://isoman.kemkes.go.id panduan. Nanti di situ akan mendapatkan layanan dan obat full gratis ya. Kalau perlu dicarikan tempat isolasi mandiri ya yang dikelola oleh pemerintah ya, dalam hal ini mungkin Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan dan yang lain-lainnya. Nah, ini kapan seorang anak harus dites ya kalau ada demam atau meriang, ada batuk, hidung tersumbat, penciuman perasa hilang ya, mual, muntah, sesak napas dan lain-lain. Dan yang harus diperhatikan adanya riwayat kontak erat ya. Derang terkonfirmasi COVID-19 yang ini ya. Jadi kalau kontak erat katanya kurang dari 1,5 meter lebih 15 menit ya, atau tidak menggunakan masker ya. Nah, sebagai rekomendasi barangkali ini dapat menginfeksi siapa saja tanpa memandang usia ya ataupun status kesehatan, karena penyakit itu virus biasanya self limiting disease. Makanya peranan meningkatkan kekebalan ini yang sangat penting ya, supaya tidak kalah dengan serangan virus yang masuk ke tubuh ya, karena kita itu sudah dilengkapi dengan bala tentara ya untuk pertahanan tubuh ya, tadi mulai kekebalan alami yang sudah tersedia ya, kalau tidak dapat diselesaikan oleh kekebalan lanjutan ya.
Ini ditingkatkan juga melalui tambahan-tambahan makanan tadi ya, seperti sayuran, vitamin-vitamin yang meningkatkan daya tahan tubuh ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Mangga diserahkan kembali ke Dr. Asep. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bahasan Ya. yang sangat lengkap sekali, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dok, nuhun Profesor, Masya Allah, Alhamdulillah. Mangga disempurnakan saja dengan tanya jawab. Mungkin banyak yang ingin bertanya. Dokter Asep, mangga berujang sarang Profesor. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Tadi telah kita simak bersama sahabat-sahabat semua. Baik, karena pertanyaan ini sudah banyak terkumpul, Prof, izin saya membacakan. Maka silakan. Yang pertama ada pertanyaan dari MKFM Bandung. Assalamualaikum, Dok. Saya mau tanya kepada Prof. Kebetulan anak saya paling besar 22 tahun, beres isoman di Wisma Atlet kemarin, dan sudah pulang ke rumah dengan swab sudah negatif. Sebenarnya saya masih ada takut apakah sudah benar sembuh 100%. Sementara di rumahnya itu ada adiknya yang masih kelas 2 dan kelas 3 SD. Gitu, Prof? Ya. Jadi barangkali begini, isomannya berapa hari ya di Wisma Atlet? Ya, di sini tidak dicantumkan, Prof. Tidak dicantumkan ya. Sudah negatif aja, kalau misalnya karena Omikron, biasanya ini bisa lebih cepat ya. Dalam kepustakaan 3 hari sudah aman, sudah negatif ya. Mungkin untuk Omikron 5-7 hari paling lama ya. Sedangkan untuk Delta 10-14 hari ya. Biasanya kalau sudah negatif, insya Allah sudah aman ya. Sudah aman, Prof, apalagi tidak ada gejala. Anak juga, ya. Prof, ya. Ya, betul. Tapi meskipun demikian, tetap saja ini harus dijaga protokol kesehatan ya, walaupun sudah negatif, protokol kesehatan harus diperhatikan ya, dan juga tadi hal-hal yang meningkatkan kekebalan tubuh ya bagi yang adiknya atau yang sisi rumah tadi ya. Jadi kalau udah negatif, insya Allah sudah aman. Akan tapi ada yang disebut long COVID. Kalau long COVID itu kan masih bergejala dia, ya. Itu. Jadi ini kalau tidak ada gejala dan sudah negatif, sudah dinyatakan aman, ya. Biasanya kalau lebih seminggu untuk Delta sudah aman. Tadi biasa 10-14 hari ya. Kalau Omikron lebih singkat lagi isomannya. Saya kira itu. Jadi meskipun sudah negatif, tetap jaga dengan protokol kesehatan, tapi tidak ketat lagi. Misalnya, jangan sampai diasingkan anak yang baru datang, terus suruh diam di kamar terus-terusan. Ya? Insya Allah sudah aman. Insya Allah, ya. Baik, Prof. Pertanyaan berikutnya dari Facebooknya Agim. Ya. Ada pertanyaan. Cucu saya batuk nggak sembuh-sembuh. Kenapa ya, Dok? Sudah di swab antigen hasilnya negatif. 3 hari terakhir ini disertai dengan demam dan rasa sakit perut. Itu, ya. Prof, bagaimana yang tindakannya dilakukan? Yang disebutkan umurnya, nggak disebutkan. Tidak disebutkan. Izin dong, punten. Ya. Itu share screen-nya bisa dimatikan dulu. Oh iya. Sorry ya. Gitu. Nuhun. Maka tadi pertanyaannya batuknya masih ada ya. Ya, itu harus dilakukan screening ya. Biasanya kalau batuknya lebih dari 2 minggu ya, apakah ada penyebab yang lain? Misalnya kalau yang sering di kita adalah TBC misalnya, atau batuk karena alergi. Kalau batuk karena alergi, salah satunya misalnya dia sembuh terus akan sering berulang kalau terkena alergennya ya, misalnya debu atau cuaca dingin. Jadi kalau saran saya harus di screening ya. Tetapi kalau tidak emergensi atau tidak
kuat gejalanya, di rumah aja dulu, nanti sebentar lah kalau COVID-nya sudah aman baru lakukan screening ya. Penyebabnya banyak macam-macam batuk pilek itu ya. Ya, siap, salah Prof. satunya mungkin alergi, mungkin karena TBC yang banyak ya. Iya. Jadi sahabat-sahabat semua, batuk pilek bukan hanya milik Omikron, tetapi karena Ya, saat betul. ini sedang musim Omikron, Prof ya. Jadi Ya, tidak betul. ada salahnya kita waspada, itu bagus daripada kita menganggap Omikron sebagai batuk pilek biasa. Baik sahabat-sahabat semua, kita masih bersama Prof. Dedi Rahmadi, beliau Dekan Fakultas Universitas Pasundan Bandung. Saya ucapkan selamat pagi buat sahabat-sahabat semua Sivitas Akademika Universitas Pasundan Bandung. Semoga bisa menyimak ya dengan baik. Dan sahabat-sahabat semua, bahwa DT Peduli kita mempunyai program tantangan 40 hari sedekah tanpa putus menjelang Ramadan ya. Dan selama bulan Ramadan. Jadi sedekah setiap hari tanpa putus. Silakan sahabat-sahabat semua yang ikut program atau tantangan ini, ada linknya yang kami bagikan. Baik, Prof, ada pertanyaan berikutnya, Prof, dari Instagramnya Agim. Prof, boleh bertanya, kalau vaksin booster nih pada anak, kira-kira bisa bertahan berapa lama, Prof? Vaksin booster yang mana ya? Maksudnya virus? Iya, yang COVID, ya? Ya, COVID. Umumnya itu vaksin pertama itu dalam beberapa minggu dia akan turun, oleh karena itu pada hari ke-28 harus ditambah vaksin kedua, ini akan meningkat terus lama, mungkin sampai 6, dan menjelang 6 bulan dia akan turun ataupun menghilang, dan kalau ditambah sekali lagi ini booster yang ketiga akan meningkat lumayan lama ya, mungkin beberapa tahun ya. Nah, belum untuk vaksin COVID ini belum ada penelitian berapa lama hilangnya. Tetapi secara umum setelah vaksin ke-1 hanya beberapa minggu, kalau dilakukan suntikan ulang yang kedua dia akan bertahan sampai 6 bulan umumnya rata-rata. Nah, sebelum 6 bulan atau mulai 6 bulan harus diberikan vaksin booster ketiga ya, sehingga dia akan tahan mungkin beberapa tahun ya. Nah, itu barangkali untuk jawaban itu, umumnya vaksin seperti itu ya, pola umumnya. Baik, Prof. Kemudian ada pertanyaan lagi, sekiranya orang dewasa itu keluar masuk ke dalam rumah, Prof, dan mereka tidak pernah dilakukan pemeriksaan, sekiranya apa yang bisa dilakukan agar menghindari infeksi COVID pada anak? Jadi mungkin ini, Prof, keluarganya itu banyak keluar masuk, begitu ya, Prof ya, apa kerja atau seperti apa gitu, bagaimana proteksinya terhadap anak, Prof? Ya, jadi kalau misalnya keluar masuk itu SOP-nya orang yang masuk ke rumah ganti pakaian ya, gantinya sebelum masuk ke rumah, ganti pakaian yang dipakai misalnya PA atau baju dan sebagainya, lalu mandi memakai sabun ya. Nah, terus protokol kesehatan yang tadi diperhatikan bahwa paling tidak 1,5 meter jaraknya, itu jangan terlalu dekat, walaupun kita kangen misalnya sama anak ya, tetapi harus memakai masker juga kalau orang dewasanya keluar masuk untuk menjaga kalaupun kena ya. Terus tadi makanannya diperhatikan, terus diusahakan anak situasinya gembira ya, jangan sampai tertekan. Kalau jangan anak lu depresi dimarahin terus, Prof ya. Usahakan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah ya, anak makin depresi, daya tahan tubuhnya akan menurun. Ya, itu, Ibu, Bapak lebih sayang sama anak ya. Jadi jangan sampai anak imunitasnya menurun. Iya. Baik, Prof. Ini pertanyaan berikutnya, Prof. Ada dari Zoom. Izin bertanya, anak saya PCR tanggal 11, selang 6 hari swab lagi masih positif. Yang saya tanyakan sampai berapa hari biar bisa negatif, soalnya anak saya masih sekolah. Biasanya itu makanya PCR positif itu berarti bisa virusnya masih ada, atau misalnya partikel-partikel
itunya masih ada ya, nanti harus beberapa hari kemudian harus diulang ya. Jadi mungkin masih ada, tetapi ya itu kalau misalnya masih positif harus dilakukan isoman, masih tetap dilakukan isoman ya. Jangan sampai mengena ya. Tetapi kalau misalnya sebab kalau dengan PCR itu fragmen-fragmen terkecil dari virus akan terdeteksi ya. Oh iya Prof, ya, akan ya, terdeteksi. Jadi nanti harus diulang ya. ya. Yang penting isoman dulu, walaupun misalnya serumah, tetapi misalnya kamarnya terpisah ya. Ya. Jadi lakukan jarak dengan memakai masker. Ya. Okay. Baik Prof, ini ada pertanyaan masih banyak nih Prof. Dari Instagram ada 3 pertanyaan ini yang serupa, ini dirangkum Prof ya. Ya. Berapa lama waktu antara, mungkin ya ada yang menanyakan waktu antara setelah terjangkit COVID untuk bisa divaksin booster Prof? Yang mereka yang sudah negatif, kemudian dia telah divaksin, nah untuk booster itu dari sembuh sampai ke booster berapa lama Prof? Ya, itu dilakukan booster umumnya itu SOP-nya kira-kira 6 bulan. 6 bulan Prof ya? Ya masih sama Prof ya? Sebab begitu terkena, dia mempunyai kekebalan akibat masuknya virus tadi, si anak tersebut mempunyai kekebalan ya. Kalau sebetulnya kalau misalnya diberikan lagi sebelum 6 bulan itu nggak ada masalah, hanya mungkin mubadir aja ya. Jadi bagusnya 6 bulan itu akan turun kekebalan. Jadi kalau virus masuk terkena sakit itu dia akan membentuk kekebalan tersendiri oleh karena penyakitnya ya. Sebetulnya kan vaksinasi juga memberikan virus masuk. Iya, timbul betul, kekebalan ya. Di kita ini setelah 6 bulan baru dilakukan booster ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ya. Sahabat-sahabat semua masih bersama Profesor Dr. Dedi Rahmadi, Dekan Fakultas Universitas Pasundan pada pagi hari ini, dan setelah acara ini insya Allah akan ada acara talkshow yang akan dipandu oleh Kang Asdun Atmajaya dengan judul Peluang Terpapar itu Dekat, Jagalah Diri dan Orang-orang Terdekat. Jadi setelah acara Zoom ini, teman-teman yang berada di FB, Instagram, ataupun YouTube bisa bergabung di spesial kelas di channel Zoom ya, Zoom yang kita gunakan pada pagi hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya Prof, ini masih banyak. Nah, terkait masalah ini Prof, rendahnya daya tahan tubuh pada anak sehingga banyak terpapar ketika pembelajaran Prof. Nah, bagaimana kalau misalnya sekolah masih memaksakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka Prof? Ini ada beberapa pertanyaan yang senada saya rangkum Prof. Sebetulnya tuh dari edaran yang disampaikan ke masyarakat bahwa kalau orang tuanya tidak mengizinkan tidak masalah ya, dia bisa mengikuti secara online ya. Kalau misalnya diizinkan ya anak-anak itu tapi sebetulnya sudah ada aturan sendiri ini mengenai PTMT ini ya, tergantung levelnya ya. Level apakah level 3, level 2 ya, itu yang mengatur mengenai tata cara ya, berapa lama pemberian materi diberikan, terus kapasitas ruangannya berapa ya. Jadi atau kalau anak-anak SD kan kalau sudah diimunisasi mungkin rada aman ya. Ya kalau bisa diantarlah sama orang tuanya supaya begitu 2 jam selesai belajar langsung dibawa pulang. Jangan dikasih kesempatan dulu main. Tapi pada prinsipnya pemerintah kita juga sekolah kita tidak mau disalahkan. Jadi kalau orang tuanya tidak mengizinkan itu tidak apa-apa. Iya, berarti boleh Prof ya. Dari orang tua. Iya. Baik, sahabat-sahabat semua, ini pertanyaan masih banyak. Saya coba satukan Prof ya, karena pertanyaannya senada. Prof, apakah ada vitamin yang direkomendasikan untuk memperkuat sistem imunitas pada anak? Kurang lebih begitu Prof, kalau dirangkum. Ya, kira-kira seperti yang disebutkan tadi, vitamin yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E,
ya campuran vitamin ya. Ya, Dan baik. yang terpenting dalam makanan itu ya, ada sayuran buah-buahan sebab kaya dengan makanan, vitamin Prof, ya. Baik. Kaya dengan vitamin tuh makanan yang sayuran buah-buahan serta lauk pauknya. Di situ sudah lengkap. Kalaupun mau ditambah boleh multivitamin tadi yang mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E ya. Kalau mau coba herbal juga banyak herbal-herbal yang bisa membantu ya. Ataupun madu nih, saya kira kalau mengenai masalah madu guru kita Agim paham betul nih ya. Karena kalau nggak salah ada di hadisnya tuh mengenai madu itu ya. Baik Prof, silakan teman-teman yang membutuhkan vitamin ya, dilihat di labelnya itu ada komposisinya ya, seperti yang diuraikan tadi, ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya, vitamin B1, B6, B12 dan lain sebagainya. Silakan, tapi ingat kata Prof tadi, yang paling penting justru dari makanan. Jadi jangan sampai kita memprioritaskan vitamin tapi makanan tidak menjadi prioritas. Mangga A, silakan A, ada yang masukkan A. Masih di mute, punten. Abang menyimak aja. Mangga bagian menyimak, senang dengarnya, nambah ilmu. Memang Allah menciptakan anak-anak menjadi ladang ilmu yang besar bagi kita dan ladang amal. Kadang-kadang ngurus anak sayang tapi kurang ilmu, jadi terbalik, jadi masalah. Oleh karena itu harus belajar terus supaya sayangnya itu juga dengan ilmu, gitu ya Dok, ya Prof. Ya betul. Mangga nyaah bagus, tapi kalau kurang ilmu bisa salah sikapnya. Iya betul, sepertinya sayang tapi mungkin tidak mendidik, tidak mengasah, tidak asih dan asuh mungkin. Baik, pertanyaan berikutnya Prof. Ini masih ini ada pertanyaan dari chat ini. Ya betul Prof. Akan saya bacakan Prof. Ya silakan. Karena kalau dari Zoom nanti bisa kita jawab setelah jam 6. Tapi kalau dari Facebook dan sebagainya jam 6 kita tutup Prof. Ada herbal yang di sini punten. Assalamualaikum Dr. Asep. Pada penderita Omikron banyak di kulitnya seperti ruam. Diberi obat apa ya? Nah, mungkin itu Prof. Jadi ada ruam-ruam di kulit pada Omikron. Ya, harus dibedakan dulu apakah ruam itu karena alergi, ya bisa saja ruam-ruamnya karena alergi. Jadi iya. Jadi banyak faktor, bukan karena Omikron aja Prof ya? Iya. Kalau Omikron biasanya lebih sering ke arah batuk pilek ya. Saluran napas Prof ya? Batuk pilek, mungkin mencret, mungkin pegal-pegal. Jadi harus dicari ruam-ruamnya apakah karena ada faktor alergi ya. Siap. Jadi dihindarkan alerginya, diberikan obat anti alergi. Ya, baik. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa setelah acara ini, bagi sahabat-sahabat yang tergabung di Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan YouTube-nya Agim, bagi yang ingin mengikuti acara obrolan santai bersama Bang Asjun dan saya juga, silakan untuk bergabung di Zoom, ya, di Zoom ini, karena untuk di medsos kita akan akhiri pukul 6 tepat dan selanjutnya akan kita lanjutkan acara lain di Zoom ini. Silakan nomor Zoom-nya, kemudian password-nya ada tampil di layar, silakan untuk bergabung. Prof, saya ada tiroid, tidak ada makanan obat apapun, hanya benjolan di leher, sudah kurang lebih 10 tahun. Apakah saya bisa divaksin? Pertanyaannya Prof. Ya itu harus kontrol dulu ke dokter ahli endokrinnya. Iya Prof ya. Karena nanti periksa hormon segala macamnya. Iya harus periksa hormon segala macamnya dan obat-obatan. Sebab mungkin ada obat-obatan yang menekan untuk daya tahan tubuh. Jadi konsultasikan dulu ke dokter endokrinnya seperti apa. Nanti beliau mengetahui apakah diperkenankan atau tidak ya. Ya, baik Prof. Pertanyaan berikutnya, setelah kena Omikron, apa yang harus diantisipasi atau dicek kondisi tubuhnya apa saja, Prof? Ya, biasanya kalau Omikron itu tadi gejalanya ringan, ya kebanyakan ada batuk, pilek, badan pegal-pegal, ya biasanya dilakukan isolasi mandiri dengan peningkatan daya tahan tubuh itu akan sembuh, ya. Nah, jadi tidak ada yang harus diperiksa
khusus ya barangkali tadi swab antigennya aja, mungkin swab antigen diperiksa ya. Kalau sudah negatif, tidak ada pemeriksaan yang lain-lain. Lain halnya kalau misalnya terserang delta, itu kan harus diperiksa mengenai sitokainnya dan sebagainya. Tapi biasanya itu di rumah sakit. Kalau setelah Omikron biasanya itu Kang Afif, punten sebentar Prof. Kang Afif, punten di layar tampil ada sesuatu, Kang Afif, punten. Ya, silakan Prof. Mohon maaf Prof. Ya, jadi kalau kena Omikron itu biasanya akan menghilang ya, akan menghilang. Jadi ringan. Jadi sebetulnya itu Allah juga memberikan sesuatu kepada umat manusia, ya mudah-mudahan cepat berakhir COVID ini. Amin, karena ya Omikron ini mempunyai bergejalanya ringan ya, tetapi dia setelah sembuh akan memberikan kekebalan di tubuhnya ya. Kalau misalnya masyarakat itu 70% sudah punya kekebalan, biasanya pandemi akan berakhir dan masuk ke yang disebut dengan endemi seperti flu biasa ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kepada manusia cukup ini cobaan ini ya. Cukup. Allah memberikan vaksin berupa Omikron, Prof ya. Iya, itu vaksinnya berupa Omikron ya. Sepakat, Dok. Sepertinya Prof, Allah yang maha mendengar, yang menciptakan segala-galanya, menciptakan Omikron ini supaya lebih cepat divaksin semuanya, lebih cepat kekebalannya dan lebih cepat berakhir. Jadi sebetulnya Omikron ini bagian dari karunia yang membuat kita bisa nambah iman, nambah imun juga ya. Betul lagi, sebab dia akan menimbulkan kekebalan ya, yang kekebalan ya, sehingga terkena Omikron banyak masyarakat yang menjadi kebal. Asal jangan kenanya ke ini aja, ke lansia yang mempunyai gejala komorbid ya, dan yang lemah ya. Itu kalau kena itu gejala ringan tidak berlaku ya, termasuk juga anak-anak ya, termasuk anak-anak yang di bawah setahun misalnya ya, itu bisa berat ya. Jadi membentuk kekebalan masyarakat di atas 70%, satu dengan mungkin dengan Omikron ya, keduanya dengan vaksinasi yang kita laksanakan. Oleh karena itu vaksinasi harus gencar ya. Sekarang masih banyak tantangan dari masyarakat yang tidak mau divaksinasi ya. Nah, itu. Ya. Baik, waktunya sudah 5:59, maka ditutup. Dok, sahabat-sahabat sekalian yang menyimak lewat medsos, beruntung sekali pagi ini Allah menghadirkan Profesor Dedi juga Dr. Asep. Kalau dari segi nama ini mah bulut orang Sunda ya. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan membuat kita semakin bisa menyempurnakan ikhtiar dan doa sebagai amal soleh kita ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Barulah ketika terjadi sesuatu kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Jadi berbicara takdir kalau sudah terjadi. Kalau sebelumnya berbicara menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan doa. Terima kasih Dok, semoga jadi amal soleh. Silakan dilanjutkan di Zoom ya. Profesor mohon ketampi pesan ilmuna, jazakallah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.
Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.